Presiden Joko Widodo mengatakan selama ini tidak ikut campur terkait produksi mobil SMK, peran pemerintah hanya mendorong agar mobil karya anak bangsa itu ikut uji kelayakan. Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno, mendukung rencana pemerintah meluncurkan mobil SMK. Kita udah punya belum assembling ini? Jangan-jangan ini ada mobil diimpor dari negara lain, kemudian di luar ditaruh stempel gitu. Jadi satu-satunya industri yang kita punya itu mungkin industri mencetak stiker dan brandnya itu doang gitu. Baik, paling tidak mungkin mereka tidak perlu menginvestasikan terlalu besar pada tahap awalnya, mereka bisa memakai fasilitas yang dimiliki oleh Timur. Prototipe dari anak-anak SMK dibantu. Saya saat itu menjadi wali kota hanya mendorong loh. Jangan dipikir saya yang buat mobil SMK, siapa yang buat? Pengembangan mobil SMK menurutnya harus bisa mengadopsi teknologi terkini yang ramah lingkungan. Universitas 11 Maret Solo mencatatkan sejarah manis. Berawal dari ruang produksi dan pengujian baterai Fakultas Teknik UNS Solo, sejarah ini tercipta dengan menciptakan baterai lithium-ion berperforma tinggi. Baterai ini diklaim sebagai yang pertama dibuat di Indonesia. Pabrik bahan baku baterai litium untuk mobil listrik mulai dibangun di salah satu kawasan industri terbesar dunia, PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Desa Fatuvia, Kecamatan Behodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Peletakan batu pertama pembangunan pabrik ini dilakukan langsung Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Hanya problemnya mungkin tadi sudah disampaikan Pak Nur, masalah yang berkaitan dengan baterai. Saya kira anunya di situ poin yang harus kita ambil di produksi baterainya. Jokowi nyaris dijebak di Indosat. Luncurkan satelit baru, kubu Prabowo gigit jari. Saya menyarankan kepada Presiden, sebaiknya tak mengambil langkah buyback saham Indosat pada saat ini. Nilai perusahaan sudah turun jauh dibanding saat dibeli Qatar Telekom. Saat ini, perusahaan asal Qatar, Ooredoo, jadi pemegang saham mayoritas sebesar 65%, sementara pemerintah hampir 15%. Apakah kemudian perlu membeli Indosat untuk mendorong katakanlah digitalisasi, penggunaan paket data ke depannya, internet ke depannya? Nggak perlu. Ya, karena fokus saja di BUMN, tapi BUMN diberi penugasan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah terpencil misalkan. Itu sudah lebih daripada cukup. Second stage engine has lit the gorgeous red orange glow of that nozzle. We're now at T+3 minutes 5 seconds into flight. Coming up next will be fairing deployment. Now the second stage is in the vacuum. And there you can see on your screen visual confirmation of deployment for the Nusantara satellite. Satelit akan sanggup mengorbit selama lebih dari 15 tahun dengan mengcover 25.000 desa, terutama di wilayah timur Indonesia. Usaha keras Presiden Jokowi meluncurkan satelit ini bertujuan untuk membuat jalur tol langit di wilayah Indonesia agar lebih kencang. Berkat satelit ini, ke depan, maka konektivitas internet di wilayah Indonesia akan lebih meningkat menyongsong Industri 4.0.